Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Samwa TV. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik penting dalam Al-Quran, yaitu Hari Kebangkitan, berdasarkan penjelasan dari Surah An-Naba. Dalam surah ini, Allah memberikan gambaran tentang kekuasaannya, balasan yang akan diterima manusia, dan peringatan agar setiap orang memilih jalan yang benar. Kita akan memecah pembahasan ini menjadi 5 bagian sesuai kandungan ayat dalam surah An-Naba, mulai dari bukti kekuasaan Allah hingga pesan yang menyentuh hati manusia. Bagian 1, kekuasaan Allah menciptakan alam sebagai bukti kekuasaannya membangkitkan manusia. Di awal surah An-Naba, Allah membuka dengan pertanyaan, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Amma yatasa'alun. Ayat-ayat ini mengarahkan perhatian kita pada satu pertanyaan besar yang diperdebatkan oleh orang-orang kafir, yaitu perihal hari kebangkitan dan kebenarannya. Anin naba'il 'azim. Mereka mempertanyakan dan bahkan meragukan kebangkitan, seolah-olah itu adalah hal yang mustahil. Alladzi hum fihi mukhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Namun, Allah menjawab keraguan ini dengan menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa dalam menciptakan alam semesta. Pada ayat-ayat berikutnya, Allah memberikan bukti konkret yang ada di sekitar kita. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Dia menyebutkan penciptaan langit yang tinggi dan kokoh tanpa tiang, bumi yang terbentang luas sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi makhluknya, gunung-gunung yang menjulang dan mengokohkan bumi, serta pasangan-pasangan manusia yang menjadi bagian dari keseimbangan hidup. Tak hanya itu, Allah juga mengingatkan tentang nikmat waktu siang dan malam yang datang bergantian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu, Allah menyebutkan turunnya air hujan yang menumbuhkan tanaman dan kebun yang rimbun. Semua bukti ini adalah tanda kekuasaannya yang tidak terbantahkan. Jika Allah mampu menciptakan dan mengatur semua ini dengan sempurna, maka tidak ada alasan untuk meragukan kekuasaannya dalam membangkitkan manusia. Bukankah itu logis? Jika Allah mampu menciptakan langit dan bumi, menghidupkan tumbuhan dari tanah yang mati, tentu kebangkitan manusia setelah kematian bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Inilah pesan besar yang ingin Allah sampaikan pada kita melalui ayat 1 hingga 16. Bagian 2, Kedahsyatan Hari Kebangkitan. Setelah memberikan bukti kekuasaannya, Allah melanjutkan dengan menguraikan kedahsyatan yang akan terjadi pada hari kebangkitan. Inna yawmal fasli kana miqata. Dalam ayat 17, Allah menyatakan bahwa hari keputusan telah ditetapkan, di mana segala sesuatu akan dihitung dengan keadilan. Yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwajan wa futihatis samaa'u fakanat abwabaha wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Hari itu, Allah menunjukkan bagaimana langit akan terbelah, gunung-gunung akan berhamburan, dan bumi akan hancur lebur. Semua yang dulunya terlihat kokoh akan berubah menjadi kacau. Gunung-gunung yang tinggi menjulang, yang seolah-olah tidak akan pernah bergerak, pada hari itu akan menjadi seperti debu yang beterbangan. Pada hari kebangkitan ini, seluruh manusia akan dikumpulkan.
Tidak ada yang dapat melarikan diri dari keputusan Allah. Bahkan, yang sebelumnya menolak, ingkar, atau berpaling dari kebenaran, akan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri kedahsyatan hari itu. Mereka akan menyadari betapa kecil dan lemahnya mereka di hadapan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Dalam ayat-ayat ini, Allah memberi peringatan yang jelas kepada setiap manusia tentang hari akhir yang menakutkan ini, sebagai pengingat bahwa semua makhluk pasti akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas amal mereka. Bagian 3, balasan bagi orang yang durhaka. Selanjutnya, pada ayat 21 hingga 30, Allah memberikan gambaran balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang durhaka, yang telah berpaling dari peringatan Allah dan memilih hidup dalam kemaksiatan. Inna jahannam kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Di sini, Allah menjelaskan tentang neraka sebagai tempat kembali yang sangat buruk. Mereka yang durhaka akan dihadapkan pada neraka yang menyala-nyala, yang panasnya tidak bisa tertahankan. Labithina fiha ahqaba. Allah menyebutkan bahwa mereka akan berada di dalam neraka untuk waktu yang sangat lama, tanpa jalan keluar atau keringanan siksa. Allah juga menyebutkan bahwa mereka tidak akan diberikan minuman yang segar, melainkan minuman yang panas dan sangat menyiksa. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Ini adalah gambaran yang menakutkan, tetapi Allah menjelaskan dengan sangat jelas sebagai peringatan agar manusia tidak terjebak dalam sikap durhaka dan memilih jalan yang merugikan. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Pada ayat ini pula, Allah menjelaskan bahwa penghuni neraka akan sangat menyesali perbuatannya, namun pada saat itu sudah terlambat untuk bertobat. Mereka akan dihukum karena kesombongan dan penolakan mereka terhadap kebenaran yang telah disampaikan oleh para rasul. Bagian 4, balasan bagi orang yang bertakwa. Allah tidak hanya menjelaskan tentang siksa bagi orang yang durhaka. Pada ayat 31 hingga 37, Allah menjelaskan balasan yang indah dan penuh kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa, yang menjalani hidup dengan takut dan patuh kepadanya. Mereka yang bertakwa akan mendapatkan tempat tinggal yang damai, taman-taman penuh dengan buah-buahan yang tak pernah habis, dan sungai-sungai yang mengalir jernih di bawahnya. Allah menggambarkan kenikmatan yang tiada tara, di mana mereka akan berada di dalam kehidupan yang kekal dengan penuh kebahagiaan. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. Tidak ada ucapan yang sia-sia atau menyakitkan, tidak ada permusuhan atau kebencian, hanya damai dan rahmat dari Allah. Mereka akan mendapatkan teman yang baik, dan kenikmatan abadi yang tak pernah mereka bayangkan. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Allah memberi gambaran tentang kehidupan yang penuh cinta, damai, dan ketenangan sebagai balasan bagi mereka yang telah menjaga iman dan takwa dalam hidup mereka. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang taat. Bagian 5, perintah agar manusia memilih jalan yang benar. Bagian terakhir dari surah An-Naba,
yaitu ayat 38 hingga 40, adalah peringatan dari Allah agar manusia memilih jalan yang benar, tunduk kepadanya, dan mematuhi perintah-perintahnya. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Pada hari itu, Allah menyatakan bahwa setiap manusia akan berdiri di hadapannya untuk dihisab. Setiap orang akan menyaksikan amal perbuatannya sendiri dan tidak ada yang bisa membantu atau menyelamatkannya kecuali amal baik yang telah dilakukan. Allah juga menyebutkan bahwa syafaat pada hari itu hanya miliknya, dan hanya orang-orang yang diizinkan olehnya yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain. Pada akhirnya, setiap manusia akan sadar bahwa kebahagiaan abadi hanya bisa didapatkan melalui kepatuhan kepada Allah. Allah menutup ayat ini dengan peringatan yang jelas agar kita tidak sombong dan lalai, serta senantiasa mengikuti jalan kebenaran yang telah ditunjukkan olehnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Berikan like sebagai dukungan Anda, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran berharga apa yang Anda dapatkan dari kisah ini.